Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yohana Gita Sasmaya Jati dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Asteria Widiantari dengan NIM 004 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Brian Valdonasa, NIM 019. Perkenalkan, nama saya Sebastian Vito dengan NIM 020 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Simplicia yang terkandung di dalam obat Batukin Elixir dan Tensigard. Obat Batukin Elixir memiliki Simplicia, yaitu daun keji beling dan daun tempuyung. Daun tempuyung mempunyai nomenklatur. Nama Simplicianya Sonchifolium. Memiliki nama latin Sonchus arvensis. Familinya Asteraceae. Daun tempuyung adalah daun Sonchus arvensis dan mempunyai nama daerah Galing pada bahasa Sunda dan tempuyung pada bahasa Jawa. Morfologi daun tempuyung yakni berupa lembaran daun, melipat dan menggulung, bentuk lonjong dan lanset, berlekuk, pangkal daun menyempit, tepi bergerigi tidak teratur, ujung tumpul, permukaan atas agak kasar, kedua permukaan berambut, ibu tulang daun tampak jelas dan di bagian pangkal berwarna putih kemerahan, warna hijau kecoklatan, tidak berbau dan rasa agak pahit. Mikroskopis daun tempuyung. Fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata, epidermis atas, mesofil daun dengan epidermis dan palisade, dan rambut penutup. Manfaat atau kegunaan dari daun tempuyung. Yang pertama, sebagai obat mengobati memar akibat terbentur. Menurut Dr. Sarjito, sebagai obat untuk menghancurkan batu ginjal. Kemudian, sari daun tempuyung digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati infeksi usus, anti radang, dan juga rematik. Daun keji beling. Daun keji beling adalah daun Sericocheles crispus, suku Acanthaceae. Di Jawa disebut bromek, goh kilo, enyoh kelo, keji beling, dan di Jakarta disebut daun pecah beling. Morfologi. Yang pertama, merupakan helaian daun tunggal berbentuk jorong sampai bulat memanjang. Pangkal ujung daun meruncing. Yang kedua, tepi daun bergerigi, permukaan atas sangat kasar, permukaan bawah kasar, dan berwarna lebih pucat dari permukaan atas. Yang ketiga, warna hijau tua sampai hitam kelabu, bau lemah, rasa agak kelat, dan agak pahit. Mikroskopis. Fragmen pengenal adalah sistolit, rambut penutup, epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata, berkas pengangkut, dan epidermis atas. Kegunaan: mengobati kencing batu, mengobati wasir, mengobati demam, mengobati kencing nanah, dan meredakan luka akibat gigitan ular. Tensigard merupakan produk fitofarmaka yang memiliki dua komposisi utama. Yang pertama adalah daun kumis kucing atau disebut juga dengan Orthosiponis folium, dan yang kedua adalah daun seledri yaitu Apii graviolentis folium.
Daun kumis kucing. Daun kumis kucing nama latinnya adalah Orthosiponis stamenifolium. Daun kumis kucing adalah daun Orthosiponis stameneus Benn. Sukunya adalah Lamiaceae. Nama simplicianya adalah Orthosiponis folium, berasal dari tanaman Orthosiponis aristatus. Nama daerahnya biasanya dikenal dengan daun kumis kucing dari Sunda, remujung dari Jawa, sesalean dari Madura, dan songot koceng dari Madura. Morfologi daun kumis kucing berupa helaian daun, rapuh, bentuk bulat telur, lonjong, belah ketupat, memanjang, atau bentuk lidah tombak. Lalu pangkal membulat sampai runcing, tepi berigit sampai bergerigi tajam, ujung runcing sampai meruncing, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, batang dan cabang-cabang berbentuk persegi. Warna agak ungu, kedua permukaan halus, warna hijau kecoklatan, tidak berbau dan rasa agak pahit. Mikroskopis daun kumis kucing. Fragmen pengenal adalah epidermis atas dengan rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata, dan rambut sisik, rambut penutup dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe spiral. Kegunaan dari daun kumis kucing yang pertama adalah sebagai obat batu ginjal, sebagai peluru air seni, lalu meredakan sakit pinggang, lalu mengobati kencing manis, dan mengobati infeksi saluran kemih dan gangguan ginjal. Daun seledri adalah daun Apii graveolens, suku Apiaceae. Daun seledri memiliki nama simplicia atau nama lain dengan sebutan Apii graveolensis folium, yang memiliki tanaman asal Apium graveolens. Daun seledri berasal dari keluarga Apiaceae. Morfologi daun seledri. Yang pertama, berupa helaian daun tunggal, tipis, rapuh, bentuk belah ketupat miring atau bulat telur memanjang. Yang kedua, pangkal dan ujung anak daun runcing, tepi berbagi dan bergerigi, kedua permukaan kasar. Dan yang ketiga, permukaan bawah lebih terang dibandingkan permukaan atas. Yang keempat, pertulangan daun menyirip dengan ibu tulang daun yang tampak menonjol ke permukaan bawah. Yang kelima, tangkai daun panjang, warna hijau tua, bau aromatik, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak pedas. Yang kedua adalah mikroskopis, yang terdiri dari fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata, lalu epidermis atas dengan stomata, dan yang ketiga, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan idioblast berupa sel minyak. Dan yang keempat, epidermis tangkai daun. Yang ketiga, kegunaan dari daun seledri. Yang pertama adalah pemacu enzim pencernaan atau penambah nafsu makan. Dan yang kedua, memperlancar keluarnya air seni. Yang ketiga, penurunan tekanan darah. Yang keempat, peluruh air seni. Yang kelima, mengurangi rasa sakit pada rematik dan gout, serta digunakan sebagai anti kejang.